Kamu gak salah baca judul video kali ini ya. Tuhan tidak akan datang menyelamatkanmu dari kecanduan PM-mu. Tuhan tidak akan menyelamatkanmu kalau kamu cuman diem aja. Kamu cuman nunggu Tuhan menyelamatkanmu dari kecanduan PM-mu yang udah merusakmu, udah bikin hidup kamu berantakan, udah bikin hubungan kamu dengan keluarga semakin gak harmonis. Kalau kamu cuman menunggu datangnya pertolongan Tuhan, percayalah, itu bakal lama banget. Kecanduan kamu gak akan sembuh. Oke, mungkin video kali ini adalah video yang gak pengen kamu dengerin ya, karena dari judulnya aja udah menyerang apa yang selama ini kamu yakini. Tuhan akan menyelamatkanmu dari kecanduan. Tapi percayalah, isi dari video ini gak akan ada di ceramah-ceramah keagamaan atau di manapun. Karena yang ada di dalam video ini adalah apa yang selama ini ku alami berdasarkan pengalamanku sendiri. Setelah berhasil keluar dari kecanduan PMO dan berhasil mengubah identitasku dari seorang pecandu PMO kemudian menjadi seorang yang tidak lagi kecanduan PMO. Kemudian aku juga udah bantuin beberapa orang yang selama ini bernasib sama denganku. Aku semakin yakin bahwa Tuhan tidak akan menolongmu dari kecanduan PMO. Oke, tapi jangan ditelan mentah-mentah ya. Karena berdasarkan apa yang aku alami, Tuhan sendiri memiliki peran yang sangat besar mengubah transformasiku. Tapi ada satu syarat yang bisa membuat Tuhan dapat memberikan peran besar dalam transformasi yang aku alami. Tuhan menginginkan hubungan terhadap diriku. Tuhan menginginkan keintiman dari diriku di masa lalu. Jika kamu benar-benar serius untuk mengatasi kecanduan yang kamu alami sekarang, jika kamu benar-benar pengen sembuh dari kecanduan PMO, kamu harus mulai menjalin hubunganmu kembali dengan Tuhan. Kamu gak bisa cuma duduk diem doang menunggu datangnya pertolongan Tuhan. Dari apa yang aku alami, ketika aku udah mulai rajin menjalankan apa yang Dia perintahkan, aku mulai menjalin hubungan dari agama yang gue yakini ya. Aku mulai sedikit melihat datangnya pertolongan Tuhan tersebut dalam bentuk apapun ya. Dengan membuat hubungan yang intim dengan pencipta alam semesta, dengan Tuhan atau apapun itu keyakinanmu ya. Perlahan-lahan, secara pelan-pelan, kamu pasti akan semakin menemukan datangnya pertolongan tersebut. Kamu akan pelan-pelan melihat adanya sedikit, kalau mau lebay ya, kalau mau berlebihan ya, datangnya sinar pertolongan tersebut. Secara gak langsung, ketika kamu menjalin hubungan kamu dengan pencipta alam semesta, kamu akan tahu apa yang kamu perlukan untuk mengatasi kecanduan tersebut. Aku mau kasih sedikit analogi yang bisa kamu pahami kenapa kamu harus menjalin hubunganmu kembali dengan Tuhan, agar kamu mendapatkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Oke, katakanlah kamu sekarang berada di pusat kota ya. Kemudian kamu melihat di situ seorang cewek cantik dan kamu tertarik secara fisik dengannya. Kamu memberanikan diri kamu untuk kenalan. Oke, kemudian ketika kamu udah mulai mengajak kenalan, kamu udah meminta nomor HP-nya, kamu intens menghubunginya, kamu mengajak untuk kencan pertama. Nah, ketika kencan pertama, kamu belum tahu apakah ada masa depan pada orang tersebut. Apakah kamu melihat adanya kecocokan? Karena awalnya kita cuma tertarik dengan fisik doang ya. Tapi ketika kamu kencan, kamu ingat pertama kali kamu melakukan kencan pertama, kamu merapikan baju kamu cari model potongan yang oke, kamu cari outfit yang benar-benar bisa memukau si cewek tersebut, kamu pakai parfum yang wangi banget. Intinya adalah kita berusaha untuk menampilkan tubuh kita atau menampilkan personal kita di level yang terbaik pada seseorang yang sebenarnya kita nggak tahu apakah orang itu cocok dengan kita, apakah orang tersebut punya masa depan terhadap diri kita. Oke, akhirnya kamu pun bertemu dengan cewek tersebut ya. Kamu pun mulai banyak ngobrol dan kamu melihat ada kecocokan di situ. Kamu melihat ada yang klik. Akhirnya kamu pun sepakat untuk menjalani hubungan ini dengan lebih serius. Beberapa bulan kemudian, kamu mengajak dia untuk menikah, kamu melamarnya. Kamu ingin menjalin hubungan yang lebih serius, kamu ingin membangun sebuah keluarga
dengan dirinya. Oke, akhirnya kamu pun menikah dengan cewek tersebut ya. Akhirnya kamu benar-benar serius dengan cewek tersebut. Kamu pun membeli rumah. Kamu berusaha untuk meninggalkan warisan terhadap anak kamu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, awal-awal pernikahan, hubungan kalian sangat romantis, hubungan kalian sangat bahagia, hubungan kalian sangat menyenangkan. Tapi jalan 3 tahun, mulai banyak ketidakyakinan di antara kalian berdua. Mulai banyak pertengkaran di hubungan pernikahan kalian. Mulai banyak ketidakcocokan di antara kalian berdua. Tapi di antara kalian berdua tidak ada yang berusaha untuk mempertahankan hubungan pernikahan kalian. Istri kamu mengatakan dia tidak yakin dengan visi misi dirimu sebagai kepala rumah tangga. Dia mengatakan bahwa dia masih sayang dengan dirimu, tapi dia cuma tidak yakin dengan apa yang selama ini kamu yakini. Dia tidak yakin dengan dirimu kalau kamu sebagai seorang kepala rumah tangga. Tapi di satu sisi, kamu sebagai kepala rumah tangga, kamu juga tidak berusaha untuk meyakinkan istri kamu. Kamu tidak berusaha untuk memperbaiki hubunganmu dengan istri kamu. Dan pada akhirnya hubungan kamu pun retak. Kalian berdua pun bercerai. Kamu membiarkan istri kamu pergi. Kamu tidak berusaha untuk menjalin hubungan kembali dengan istri kamu. Kamu membiarkan istri kamu pergi dengan keyakinannya, yang berujung dengan perceraian, yang berhubung dengan rusaknya hubungan pernikahan kalian. Oke, berapa banyak hubungan pernikahan atau hubungan pacaran yang akhirnya mandek di tengah jalan karena salah satu pihak membiarkan pihak lain pergi. Gak ada kerjasama di situ, gak ada komunikasi, gak ada hubungan intim kembali. Salah satu dari pihak tersebut membiarkan hubungan itu pergi, membiarkan dirinya pergi. Atau katakanlah gini ya, mungkin kamu seorang yang sangat menyukai self-improvement, konten-konten personal development. Ya makanya kamu nonton video ini ya. Katakanlah kamu sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Katakanlah kamu adalah orang yang sangat intens, sangat into personal development. Sedangkan pasangan kamu adalah orang yang nggak suka hal tersebut. Katakanlah gini, kamu adalah orang yang punya growth mindset. Kamu berkeyakinan mindset kamu akan terus bertumbuh. Sedangkan pasangan kamu adalah pasangan yang punya fixed mindset. Ya, dia berpikir kalau hidupnya ya cuman gitu-gitu aja. Sampai kiamat pun hidupnya akan gitu-gitu aja. Sedangkan kamu adalah orang yang benar-benar punya pikiran yang sangat maju. Kamu punya pikiran yang growth mindset. Ketika kalian menjalin hubungan, tentu saja akan banyak gap, akan banyak ketidakcocokan. Kamu punya pikiran yang maju, kamu punya pikiran yang sangat jauh lebih mature. Sedangkan orang tersebut berpikir, ya hidupku gini-gini aja, gak akan ada yang bisa dirubah dalam hidupku. Percayalah, hubungan yang tidak sinkron ini tidak akan bertahan lama, tidak akan bisa long lasting. Karena tidak ada kecocokan hal tersebut, tidak ada harmoni. Kalau orang ini, pasangan kamu ini punya growth mindset juga, pasti akan ada harmoni, akan ada kecocokan di situ. Hubungan kamu akan semakin jauh lebih awet. Nah, sekarang kita kembalikan tentang hubunganmu dengan Tuhan tadi ya. Ketika kamu cuman diam aja, kamu gak bikin suatu perubahan, kamu cuman berpikir, ya aku gak usah ngapa-ngapain untuk mendapatkan kembali keintimanmu dengan Tuhan, ya Tuhan tidak akan menolongmu. Kamu harus ibaratnya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan pada dirimu. Tuhan itu cuman pengen memiliki hubungan terhadap dirimu. Makanya seperti yang ada di agamaku, ada sholat 5 waktu. Sebenarnya itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita pada Tuhan, bagaimana kita menjalin hubungan intens pada Tuhan. Kalau kamu ada di dunia bisnis atau kamu adalah seorang karyawan, pasti kamu tahu istilah KPI ya, Key Performance Indicator. Dan KPI, ibaratnya kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya kamu harus melakukannya dengan basis harian. Setiap hari kamu harus menjalin hubungan kamu dengan Tuhan. Setiap hari kamu harus ingat dengan Tuhan kamu. Hubunganmu dengan Tuhan adalah sebuah hubungan yang long term, tapi di short termnya, di level hariannya, kamu juga harus selalu ingat dengan Tuhan kamu. Kamu harus selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan kamu. Percayalah dan ingat, Tuhan tidak menciptakanmu di dunia ini sebagai seorang pecandu PM. Tuhan tidak menciptakan seorang
bayi yang suci, sebagai seseorang yang kecanduan dengan pornografi, masturbasi, dan orgasme. Enggak. Kamu diciptakan di dunia ini sebagai orang yang suci. Dan kalau kamu ingin bisa sembuh dari kecanduan PMO ini, kembalilah dengan Tuhan kamu. Mulailah jalin hubungan. Jangan berharap Tuhan akan datang menolongmu. Kalau kamu cuman diem aja, kamu nggak ngelakuin apa-apa. Kalau kamu sama dengan agamanya denganku, mulailah untuk coba rajinkan 5 waktu. Mungkin video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Kamu bisa join komunitas eksklusif yang kubangun. Sampai jumpa di video berikutnya.